Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Pada momen ini kita mau membahas mengenai kalau ada sebuah perusahaan yang dipaksa untuk ganti nama karena rawan peretasan. Kok bisa? Karena nama perusahaan ini bisa digunakan untuk melakukan tindak kejahatan oleh hacker-hacker yang gak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai topik ini. Tapi sebelum semuanya kita mulai, silahkan kalian buat klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Ada sebuah perusahaan di Inggris yang dipaksa untuk mengganti nama karena nama perusahaan itu dikatakan rawan dijadikan pintu masuk hacker untuk melakukan peretasan. Nah, sekarang perusahaan itu tuh udah mengganti nama dari nama awalnya yang menggunakan kode script HTML kayak gini, dan sekarang diganti menjadi kayak gini. Nah, perintah pergantian nama ini dilayangkan oleh lembaga register perusahaan Inggris Raya, Company House. Menurut lembaga ini, nama perusahaan yang menggunakan skrip HTML itu rentan dengan teknik peretasan sederhana yang dikenal dengan skrip lintas situs. Dengan skrip yang memanfaatkan nama perusahaan, penyerang bisa menjalankan kode dari satu situs web ke situs web lain dengan cara mengawali nama dengan tanda kutip dan chevron. Situs apapun akan gagal mengenali kode HTML ini dengan benar. Nah, setelah itu, perambahan akan mengira nama perusahaan itu kosong, lalu memuat dan mengeksekusi skrip dari situs XSS Hunter yang membantu pengembang menemukan kesalahan pembuatan skrip situs. Skrip itu hanya akan memasang peringatan yang tidak berbahaya, tetapi berfungsi sebagai bukti bahwa peretas bisa menggunakan kelemahan ini sebagai gerbang ke tujuan yang lebih merusak. Sebelumnya juga terdapat nama perusahaan yang juga digunakan untuk aksi peretasan. Nama perusahaan ini pernah digunakan untuk melakukan serangan yang dikenal sebagai SQL injection. Pendiri perusahaan yang menggunakan HTML tadi merupakan seorang insinyur perangkat lunak Inggris, dan ia pun menyebut pembuatan nama perusahaan semata-mata untuk alasan kelucuan aja. Ia menganggap nama itu akan jadi nama yang menyenangkan untuk bisnis konsultasinya. Saat diwawancara, direktur perusahaan itu yang gak mau identitasnya disebutkan berkata, sebelumnya ada juga perusahaan dengan nama yang unik yang didaftarkan ke Company House, sehingga ia pikir kalau nama perusahaannya menggunakan kode HTML itu nggak akan jadi masalah. Dan ia pun mengaku nggak menyadari kalau Company House rentan terhadap teknik peretasan yang bisa dibobol lewat nama perusahaannya. Dan ia juga nggak menyadari karena menggunakan karakter kayak gini dan juga tanda kutip, dan sebenarnya hal itu diizinkan untuk digunakan sebagai nama perusahaan. Nah, saat ini Company House telah menghapus nama asli perusahaan itu dari data mereka. Setelah itu, semua dokumentasi yang mengacu pada nama asli perusahaan sekarang diberi keterangan nama perusahaan tersedia berdasarkan permintaan. Unik banget ya nama perusahaan satu ini, tapi sayang malah rentan dipakai para hacker untuk melakukan kejahatan. Kalau kalian ada komentar nggak mengenai masalah ini? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian buat klik tombol like dan komen di bawah ini untuk meneruskan atau meluruskan materi ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga, biar kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol di video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.